Uh, Pak Lukman yang menjadi kebanggaan kita semua yang berada di dalam tenda demokrasi ini, orang tua BNP Lutana, orang tua kakak Adi Mahangkai yang gue hormati. Jadi sebelum gue menyampaikan terkait dengan beberapa pertanyaan tadi, alangkah baiknya saya perkenalkan diri dulu. Pensiunan ASN, saya 15 tahun di PU, terakhir sebagai Kepala Bidang Bina Marga di Flores Timur. Tahun 2015 saya mutasi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi kalau ngomong tentang bencana saya tahu sedikit, karena saya sebagai Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, itu yang urus terkait dengan bencana tanggap daruratnya. Kemudian tahun 2018 saya pindah sebagai Sekretaris Dinas di Lingkungan Hidup. Kemudian tahun 2020 saya pindah sebagai Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Dan tahun 2021 saya pindah ke Lembata sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Lembata dan pensiun tanggal 1 Mei tahun 2023. Setelah pensiun, saya masuk partai politik, ikut di Partai Perindo, dan karena Partai Perindo mendukung Pak Lukman dan Pak Saka sebagai calon bupati dan wakil bupati, maka tanggung jawab moral saya sebagai anggota partai menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan bagaimana latar belakang Pak Lukman. Dan andai kata kalau kita semua di dalam tenda yang sepakat tanggal 27 kita tusuk nomor 1, maka Pak Lukman dan Pak Saka menjadi bupati dan wakil bupati Flores Timur periode 2024-2029, dan tanggung jawab moral kami sebagai partai pengusung, kami terus mengawal pekerjaan mereka 5 tahun ke depan. Dan terkait dengan pertanyaan tadi, yang pertama saya mungkin menjelaskan terkait dengan embung-embung atau air bersih. Bapak Mama, kakak adik sekalian, terkait dengan pekerjaan air bersih ini sangat sensitif. Kalau kita bicara tentang mata air atau kita rencana pekerjaan air bersih, yang paling pertama yang harus dilakukan adalah survei kelayakan. Survei kelayakan ini yang pertama terkait dengan mata airnya, kepemilikan mata airnya, seremoni adat mata airnya. Itu kita selesaikan dulu, baru kita bicara masalah perencanaan teknisnya. Karena kadang-kadang tanpa didahului dengan survei kelayakan, kita langsung dengan perencanaan teknis, akan menjadi persoalan pada saat pelaksanaan. Setelah kontraktor menang tender, turun lapangan mau bekerja, mata airnya tidak dikasih. Sementara kontraktor ini dibatasi oleh waktu dan uang. Air di Leboleng contohnya. Itu bermasalah karena apa? Setelah kontraktor menandatangani kontrak, pipa-pipa didatangkan, ternyata masalahnya ada di mata air. Sehingga untuk pekerjaan-pekerjaan yang untuk pengadaan air bersih, maka yang paling pertama yang harus dilakukan adalah survei kelayakan khususnya tentang mata airnya, status mata airnya. Itu harus diselesaikan dulu. Kemudian yang kedua, terkait dengan embung-embung. Nah, embung-embung ini ada beberapa jenis. Ada yang bisa kita gunakan, kita buat embung-embung untuk menambah air tanah kita, ataukah embung-embung itu kita jadikan sumber air permukaan. Dan itu harus kita hitung betul. Arealnya seperti apa, luas tangkapan hujannya seperti apa, berapa debit yang bisa ditampung, panas matahari di lokasi itu seperti apa, penguapannya seperti apa, itu dihitung semua dulu bisa kita kerjakan. Jangan sampai kita buat embung-embung kurang kecil, pada saat musim hujan, pada saat
musim hujan kita tampung airnya. Pada saat musim panas, karena mataharinya panas, air lebih banyak menguap daripada yang kita pakai. Ini juga harus dihitung secara teknisnya dengan baik. Kadang-kadang banyak proyek yang gagal itu karena perencanaan awalnya itu yang kurang bagus. Itu terkait dengan rencana umum. Jadi kalau misalnya ada usulan dari desa terkait dengan rencana umum, maka kita melihat proses perencanaan kita, mulai dari musrembang, tingkat desa, naik ke kecamatan, naik ke kabupaten. Mari kita diskusikan itu. Jadi kalau terkait yang saya sampaikan itu normatif saja. Nanti kalau seandainya kita semua sepakat Pak Lukman menjadi bupati dan Pak Sakrias menjadi wakil bupati, terkait hal ini akan menjadi bahan diskusi kita ke depan. Kemudian yang kedua terkait dengan bencana. Bencana yang kita bicarakan pertama itu terkait dengan meletusnya Gunung Ilelewotobi. Itu bencana gunung meletus. Tetapi pemerintah harus tanggap bahwa setelah bencana meletusnya Gunung Ilelewotobi akan menyusul bencana-bencana berikutnya. Contohnya yang sekarang, kerusakan atap rumah dari masyarakat di seputaran Gunung Ilelewotobi ini. Itu juga merupakan bencana. Kemudian di samping kerusakan atap rumah, tanaman, itu juga akan menimbulkan bencana baru, kelaparan nanti. Dan itu pemerintah harus tangkap betul. Dan kalau kita berbicara tentang pendanaan, maka kalau kabupaten ini mengalami keterbatasan dana, maka masih ada ruang pemerintah pusat. Jadi kalau untuk mengurus bencana itu di tingkat kabupaten dan provinsi, ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Sementara di tingkat nasionalnya ada Badan Penanggulangan Bencana Nasional, BNPB. Dan selama 3 tahun bekerja di BPBD Kabupaten Brebes Timur, saya juga sering mengantar proposal ke sana. Soal dana di pusat itu banyak. Tinggal bagaimana kita membuat proposal yang didukung dengan data yang bagus sehingga dana itu bisa dicairkan. Jadi jangan kita berpikir hanya terkait dengan keuangan yang ada di kabupaten kita. Flores Timur ini bagian dari Indonesia. Dan secara aturan, perpanjangan tangan pemerintah pusat itu hanya sampai di provinsi. Sehingga setiap kegiatan yang di kabupaten menuju ke pusat harus melalui provinsi. Dan saya singgung ini kaitan dengan sekarang rencana untuk calon gubernur dan calon bupati kita linier, dan itu akan sangat membantu kalau seandainya Pak Lukman menjadi bupati dan Pak Melki menjadi gubernur. Komunikasinya bagus. Jadi terkait dengan bencana, saya tidak tahu bagaimana dengan pemerintahan yang sekarang ini. Tetapi alurnya seperti yang saya gambarkan tadi. Karena saya pernah 3 tahun dalam kaitan dengan penanganan bencana. Terakhir, waktu itu mungkin penanganan bencana angin kencang kalau tidak salah. Dan saya waktu itu sempat bawa bantuan sampai ke Boru Kedang. Jadi terkait dengan kebencanaan ini tinggal reaksi dari pemerintah daerah. Mungkin terkait dengan pertanyaan tadi sebatas itu yang bisa